Pindah bukan berarti untuk meninggalkan teman gue, bukan. Alhamdulillah kalau sholat 5 waktu gue laksanain. Cara melawannya cuma satu sih, dipaksa. Itu sholat menurut gue bukannya jadi paksaan lagi, malah jadi suatu kebutuhan gue. Karena gue dapat penghasilan yaitu dari uang palakan. Di hati gue udah ada yang jagain gue, yaitu iman. Yang ngajarin sih ya itu pengajian yang setiap malam Sabtu tuh, ilmu fikih, dan juga dari lingkungan teman-teman ya, gue udah mulai bergaul tuh sama orang-orang yang benar-benar udah hatinya mendekat sama Allah gitu. Jadi lingkungan yang buruk tuh udah menurut gue udah nggak baik. Pindah bukan berarti untuk meninggalkan teman gue, bukan. Di situ gue pindah untuk gue supaya diri gue bener dulu nih. Nanti apabila diri gue udah benar nih, baru gue ajak teman-teman gue yang mana dulunya nih satu rintingan atau satu angkatan bandelnya sama gue di situ. Jadi diri gue dulu nih gue benerin. Alhamdulillah kalau sholat 5 waktu gue laksanain. Di kelas 1 SMP gue udah tuh sholat 5 waktu. Karena yang membuat gue rajin sholat waktu itu gue disuruh azan mulu. Jadi gue di situ tuh gue jadi rajin sholat tuh. Ada aja godaannya ya, entah tuh diajak temen, akhirnya kita jadi nggak sholat, atau ya banyak hal-hal yang menghambat kita tidak sholat. Ya itu ke satu, apabila teman yang kagak sholat akhirnya kita terpengaruh. Tetapi apabila kita udah punya iman, sekecil apapun iman kita, pasti kita akan melaksanakan sholat. Karena sholat emang harus ibadah, khususnya ibadah tuh pasti awalnya paksaan, lama-lama jadi terbiasa sehingga menjadi suatu kebutuhan untuk kita. Cara melawannya cuma satu sih, dipaksa. Awalnya emang dipaksa, lama-lama jadi terbiasa sehingga sampai sekarang ini itu sholat menurut gue bukannya jadi paksaan lagi, malah jadi suatu kebutuhan gue. Bahkan kalau gue nggak sholat nih 5 waktu gue nggak sholat, itu jadi kayak ada yang ngeganjel di hati gue. Kayak ini gue hidup di dunia ini nih ada yang kurang. Padahal tuh gue belum sholat. Ya, tapi kalau apabila gue udah melaksanakan sholat, tuh hati gue tenang dah, lega. Nggak ada utang, benar. Gue jadi nggak ada utang nih sama Allah, ya kan. Jadi gue udah tenang nih. Itu karena gue udah melaksanakan ibadah sholat. Sama sekarang beda pasti beda jauh. Jadi kalau bandel yang menurut gue yang nggak manfaat lah, yang kurang faedahnya ya gue tinggalin aja lah. Jadi sekarang gue lebih banyak yang lebih manfaat yang gue harus kerjakan, karena bukan saatnya lagi gue untuk melakukan hal-hal yang di luar itu. Pastinya gue harus menjadi orang yang lebih baik, karena gue udah merasakan apa yang dia rasakan saat ini gitu. Ya, paling kalau inget-inget masa lalu gue malakin bandel ya, gue paling apalagi ketemu temen ya serintingan gue ya, gue paling senyum ya kan. Ya gue kalau ada salah gue minta maaf, kalau gue ada salah tuh gue pasti minta maaf ya, karena yang membuat dia bandel ya gue awalnya yang membuat dia bandel gue yang ngajak. Di sini ngaji sama Ustadz Narawi itu setiap malam Sabtu. Minggu pertama, kedua Bulughul Maram, minggu ketiga dan keempat Riyadhus Shalihin. Itu terus kalau setiap malam Selasanya ngaji Al-Quran. Ya gue kan namanya laki nih kan, kedepannya kan gue pasti nikah ya kan, menjadi seorang imam, makharijul huruf ya kan, makharijul huruf yang harus gue perbaiki dengan gue belajar Iqra Al-Quran supaya bacaan gue nanti benar gitu sih.
pastinya sangat bahagia. Orang tua gue juga pasti sangat bahagia karena sudah nggak usah dikhawatirkan lagi kalau gue mau kemana-mana nih gitu. Karena ibarat gue nih udah ada yang ngedampingin, yaitu siapa? Iman. Jadi apapun ya kan di luar sana nih ada suatu kenakalan lah, atau ada yang temen yang mau ngajakin mabuk-mabukan lah, atau judi atau segala macam hal yang tidak baik, pastinya gue menolak. Karena tuh di hati gue udah ada yang jagain gue, yaitu iman. Dulu pastinya ya judi bola, ya, boti, tau kan boti ya, di PS tuh boti yang banyak-banyakan gol, gaplek lah tuh, main QQ-an. Iya. Paling 500.000 sih dulu, karena dulu gue memberanikan diri karena gue dapat penghasilan yaitu dari uang palakan, makanya gue jadi berani. Ya, alhamdulillah nih selama ini gue bisa pimpin tahlil, pimpin doa. Bahkan kemarin pas sholat taraweh kan banyak yang dirumahkan ya, bahkan di masjid ada sebagian yang buka, ada sebagian yang ya kan ditutup. Nah gue di rumah bersama tetangga ya gue jadi imam gitu ya, karena kita harus memberanikan dari sekarang, kita harus beranikan, terutama mental kita harus beranikan, dan juga bacaannya kita perbaiki. Apabila nanti bacanya salah, kita dikasih tahu jangan marah. Apabila kita salah dikasih tahu jangan marah, karena itu untuk membangun kita supaya kita menjadi orang yang benar bacaan maupun segala macam apapun sih. Kiai Nahrawi Mukhtar, gue banyak dapat ilmu dari beliau. Dari beliau gue dapat banyak ilmu, karena ilmu yang dia sampaikan tuh menurut gue sangat paham ya kan, sangat mudah dipahamin menurut gue. Jadi apa yang gue kerjain nih kayaknya dalam kehidupan gue sehari-hari gitu lah. Iya, apa yang dia sampaikan nih ceramah, wah ini kehidupan gue sehari-hari nih, berarti kalau misalnya yang nggak baik gue jangan kerjain ya kan. Dan bahkan gue sempet tanya bertanya, kalau gue misalnya nih dalam kehidupan gue nih, gue ragu dan ini begini-begini, gue tanya sama beliau setiap malam Sabtu. Bahkan bukan malam Sabtu aja sih, kadang ketemu, atau malam Rabu kan beliau juga ngajar di sini ibu-ibu, supaya gue mau tuh gue menjadi orang yang baik, nggak mau jadi orang yang seperti dulu. Nah tuh kalau mimpin doa tahlilan tuh gue di Madrasah 2. Sekarang kan alhamdulillah pas 2016 orang tua punya rezeki, gue pindah di Madrasah 2 Sukabumi Utara. Nah gue setiap malam Selasa ba'da sholat isya gue ngaji di rumah teman gue sama guru gue tuh Ustadz Samsudin Nata. Nah tuh setiap orang tuh setelah ngaji Al-Quran tuh suruh pimpin tahlil masing-masing. Sebandel-bandel apapun kalian nih, selagi kalian masih bandel, tolonglah ingat sholat. Tapi ada kan yang bilang, iya tapi kan gue lagi mabuk, ya kan mabuk, terus tapi kan saya masih judi, tapi kan saya masih zina. Sholat, pokoknya sholat jangan ditinggalin dah, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah sholat dah, pokoknya sholat dah. Senakal apapun kalian dah, sebandel apapun kalian, intinya sholat jangan ditinggalin. Karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu. Ya, dan juga nih gue juga mau minta maaf nih untuk teman-teman semuanya nih, yang khususnya ya kan yang dulu serintingan sama gue, yang pernah ikut bandel bareng gue. Ya gue minta maaf apabila gue dulunya salah ngajak kalian semua untuk berbuat yang sebenarnya itu nggak baik, ya kan, nggak baik. Dan juga tolong dah kesalahan gue dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena juga itu kan awalnya dari gue semua sih bandel. Iya ya, mudah-mudahan nih kita semuanya nih menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.